Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan nikmat dan berbagai macam karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini dalam segmen Syarah Arba'in Nawawiyah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas dan melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah ini, dan kita telah memasuki hadis yang ke-30 dengan tema tunaikanlah hak-hak Tuhanmu. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan kita semua yang telah mengajarkan bagaimana seorang hamba menunaikan hak-hak Tuhannya. Bagaimana seorang hamba menjalankan apa-apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam kehidupannya. Tentu saja kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban-kewajiban dan memiliki tugas-tugas yang harus kita tunaikan. Secara khusus kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang begitu besar atau karunia yang terbesar kepada kita semua, yaitu nikmat kehidupan ini. Di mana sebelumnya ya kita tidak memiliki ingatan sama sekali, tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang apa itu kehidupan dunia ini, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam bentuk karunia dan keutamaan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Apakah telah datang dalam kehidupan seorang manusia itu satu masa di mana belum bisa dikatakan bahwa mereka itu adalah makhluk, karena mereka belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan karunia yang terbesar ini, dengan adanya kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita, dengan lahirnya kita dalam kehidupan dunia ini, maka tentu saja hal ini menuntut kita untuk menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai hamba dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, di mana Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi mengatakan, An Abi Tha'labata Al-Khushani Jurthum ibni Nashirin radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla farada faraidha fala tudayyi'uha. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban atas hamba-hambanya, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa harrama hurumatin fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang, fala tantahikuha, maka jangan kalian melanggar perbuatan-perbuatan yang diharamkan itu. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan batasan-batasan, ya, maka jangan kalian ta'taduha, jangan kalian melewati batas-batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu. Wasakata an asya'a min ghairi nisyanin fala tabhathu anha, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mendiamkan dari sekian banyak perkara, dari sekian banyak hal-hal, maka janganlah kalian mencari-cari perkara yang telah didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Ya, dan diamnya Allah dari perkara-perkara itu bukan disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala lupa dari masalah itu. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ali Ad-Darqutni rahmatullah alaihi, dan diriwayatkan juga dari ulama yang lainnya. Hadis ini meskipun kelihatannya singkat, ringkas, namun mengajarkan kepada kita pelajaran yang luar biasa. Ya, bahkan sebagian dari pelajaran-pelajaran yang diambil oleh para ulama kita dari hadis ini kemudian menjadi manhaj dan menjadi jalan kehidupan kita. Ya, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berinteraksi dengan hal-hal yang Allah SWT ciptakan dalam kehidupan dunia ini. Ya, dan Nabi SAW memberikan kata kunci melalui hadis ini untuk bermuamalah dengan kebanyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam kehidupan dunia. Nah, di antara pelajaran dari hadis ini, yang pertama bahwa hadis ini menjelaskan kesempurnaan agama Islam dari seluruh sisi dan lini kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, siapapun dapat mengamalkan ajaran agama Islam, dan hal ini terbukti dengan eksisnya agama Islam hingga kini. Ya, ini pelajaran pertama bahwa hadis ini sebenarnya menjelaskan bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada bersama ratusan ribu sahabat-sahabat beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menyampaikan khutbah pada padang Arafah yang disebut sebagai khutbah haji, dan beliau menyampaikan sabda beliau yang sangat masyhur ketika beliau bertanya tentang tempat tinggal kaum muslimin, yaitu kota Mekkah sebagai tanah haram, tentang bulan haram yaitu bulan Zulhijjah, tentang ibadah haji yang Allah perintahkan, dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agamanya, yaitu agama Islam, dan telah Allah cukupkan kenikmatan-kenikmatan yang Dia karuniakan kepada hamba-hambanya, dan Allah ridha apabila agama Islam menjadi agama umat manusia. Nah, hadis ini kalau kita lihat ya, bagaimana Nabi SAW menyebutkan beberapa poin di dalamnya. Ya, Nabi menyebutkan ada 4 poin, 4 masalah dalam hadis ini, dan ini menjelaskan tentang bagaimana kesempurnaan agama Islam melalui 4 perkara ini. Ya. Nabi SAW mengatakan, Innallaha azza wa jalla farada faraidha fala tudayyi'uha. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, telah menurunkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian melanggar kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, ini poin yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam agama Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban-kewajiban untuk kita laksanakan. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharamkan atau melarang dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian melakukannya atau melanggar larangan-larangan tersebut. Nah, dari dua sisi ini Allah Subhanahu wa taala telah atau Rasulullah SAW telah menyebutkan dua hal yang menjadi tugas utama kita sebagai seorang hamba, yaitu menjalankan kewajiban dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya kehidupan kita, ya. Kalau kita melihat, sebenarnya inilah kehidupan kita, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan, dan yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, kemudian yang ketiga, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan batasan-batasan dalam kehidupan kita. Ya, Allah memberikan batasan-batasan dalam kehidupan kita, maka jangan melewati batasan-batasan tersebut. Dalam artian apa? Bahwa batasan-batasan ini terkadang para ulama kita memang berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan hudud dalam agama Islam. Ya. Sebagian ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hudud itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan zina. Allah melarang dari perbuatan memakan harta anak yatim,
Ya, kemudian yang ketiga, Allah melarang dari perbuatan atau memakan harta riba. Ya, Allah melarang perbuatan mencuri dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini masuk dalam kategori hudud, dalam kategori batasan-batasan, di mana Allah melarang kita untuk membatasi kita agar tidak terjatuh dalam perbuatan larangan tersebut. Ada juga makna hudud yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan hudud dalam agama Islam itu bisa dimaknai sebagai hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya, seperti saya kasih contoh. Seseorang yang mencuri, ya, dengan kadar pencurian yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk ditegakkan hukum had, maka ditegakkan atas dia untuk untuk sebagai bentuk keadilan, maka dia tegakkan atas dia hukuman had itu. Ya, seperti seorang pencuri misalnya yang mencuri lebih dari 1/4 dinar, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, maka hukumannya adalah hukuman potongan tangan, tentu saja. Begitu juga dengan seorang pezina misalnya, baik itu dia muhsan ataupun ghairu muhsan, dia sudah menikah atau belum menikah, maka ada hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam untuk dijatuhkan bagi para pelaku dosa tersebut. Seorang yang menuduh orang lain, menuduh seorang wanita muslimah, wanita mukminah melakukan perbuatan zina misalnya, ya, dengan bukti yang tidak jelas dan tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka diberikan hukuman had, ya, hukuman cambuk bagi orang tersebut. Ya, begitu juga dengan orang yang menyakiti orang lain misalnya. Ya, seorang muslim yang menyakiti saudaranya yang muslim yang lainnya secara sengaja atau secara syibhul amdi, ya, semi sengaja, atau seseorang yang melakukan tindakan tersebut, penganiayaan itu dengan cara dengan alasan yang tidak disengaja. Ya, maka ini semua ada batasan-batasan, ada hudud, ya, ada hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah dalam hadis-hadisnya untuk ditegakkan sebagai bentuk keadilan kepada umat manusia. Nah, oleh karena itu poin yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, bahwasanya Allah juga telah hadda hududan, ya, fala ta'taduha. Allah juga telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan kita melampaui batasan-batasan tersebut, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sakata an asya, ya, ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Allah Subhanahu wa taala juga banyak mendiamkan hal-hal yang tidak disebutkan di dalam syariat Islam, ya, karena memang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi SAW mengatakan fala tabhathu anha, maka jangan kalian mencari-cari tentang apa yang sudah didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kalau kita lihat mulai dari perintah, kemudian larangan, serta batasan-batasan yang akan menjaga kita dalam kehidupan dunia ini supaya kita tidak binasa dan supaya kita tidak merugi dunia dan akhirat, maka Allah berikan batasan-batasan. Ya, kemudian Allah juga mendiamkan hal-hal yang pantas untuk didiamkan berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi umat manusia. Nah, kalau kita lihat keempat perkara ini semuanya sebenarnya adalah inti daripada kehidupan seorang manusia, mengerjakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari batasan-batasan yang telah ada itu, dan yang keempat adalah menjalankan syariat Islam sesuai dengan kemampuan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Ya, oleh karena itu dalam penjabaran hadis ini nanti kita akan coba jelaskan apa makna daripada keempat poin ini. Kemudian hadis ini juga menerangkan tentang mudahnya agama Islam. Ya, jadi agama Islam ini adalah agama yang mudah untuk kita laksanakan, mudah untuk kita jalankan. Dan agama Islam ini bukan agama yang menghendaki ketidakmampuan pemeluknya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan bagi seorang jiwa melebihi daripada kemampuan yang dapat ia lakukan. Makanya di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, yubtalal abdu ala qadri imanihi.
Ya, seorang hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dan sekadar dengan keimanan yang dia miliki. Kalau keimanannya itu kuat, maka ujian yang datang dari Allah pun juga akan berat. Ya, karena sesuai dan sekadar dengan kekuatan imannya. Tapi kalau keimanannya lemah, imannya lembek, imannya rendah, maka datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dan sekadar dengan keimanan tersebut. Ya, makanya sebenarnya ketika kita mendapati seorang hamba itu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, maka seharusnya kita cemburu. Ya. Kenapa? Karena ujian yang berat itu pertanda bahwa dia memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diuji dengan ujian yang berat. Ya. Meskipun kita tidak meminta-minta ya untuk diberikan dan didatangkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tetap berharap agar Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita, tidak memberikan musibah kepada kita dan seterusnya. Dan kita minta kepada Allah, nas'alullahal afwa wal afiyah. Kita minta kepada Allah ampunannya dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, ya, afiat, keselamatan dari mara bahaya, dari berbagai macam musibah, cobaan dan ujian. Karena kita tidak tahu, boleh jadi Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, cobaan, lantas kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya ketika kita melihat ya, seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang ringan, dengan ujian-ujian yang lemah, maka itu merupakan isyarat akan rendahnya dan lemahnya keimanan orang tersebut berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sampaikan. Ya, namun secara umum syariat Islam itu adalah penunaian kewajiban dan meninggalkan perkara haram. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa kehidupan kita ini sebenarnya, kehidupan seorang muslim itu sebenarnya berkutat pada dua hal ini. Ya, dan inilah makna takwa sesuai dengan pembahasan atau penjelasan mayoritas para ulama kita. Ketika ditanya kepada mereka apa itu makna takwa, mereka menjawab fi'lut ta'at wajtinabul ma'asi, mengerjakan ketaatan, mengerjakan perintah, dan yang kedua adalah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi agama kita ini sesimpel itu. Ya, semudah itu. Kita jalankan ketaatan dan kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun tentu saja dalam upaya kita menjalankan perintah Allah, dalam upaya kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, disinilah ujian-ujian itu datang dan masuk dalam kehidupan kita. Ya, melaksanakan ibadah salat 5 kali sehari semalam tentu adalah hal yang tidak mudah bagi mereka yang memiliki iman yang lemah. Ya, namun mereka yang memiliki kekuatan iman yang kuat, memiliki kekuatan iman yang tebal, maka ibadah salat itu insya Allah akan mudah untuk dikerjakan, mudah untuk dilaksanakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah, ya, wasta'inu bis-sabri wassalah, ya, dan memohon perlindunganlah, pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan ibadah salat. Ya, dan sesungguhnya ibadah salat itu adalah ibadah yang berat kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah SWT, kecuali orang-orang yang takut kepada Allah SWT, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah, maka mereka itulah yang akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah salat dan ibadah-ibadah ketaatan-ketaatan yang lainnya. Begitu juga dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang mudah kita ucapkan meninggalkan larangan Allah, namun dalam aplikasinya tentu saja itu adalah hal yang berat bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan iman yang kokoh, kekuatan iman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang mudahnya agama Islam ini, maka hal ini disokong dengan berbagai macam dalil. Ya, salah satu contohnya misalnya ketika salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'dzanu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ikhtisar.
Ya, jadi Utsman bin Maz'un ini radhiyallahu ta'ala anhu pernah meminta izin kepada Nabi SAW untuk melakukan perbuatan pengebirian. Ya, pengebirian maksudnya dia ingin sama seperti rahib-rahib orang-orang Nasrani. Ya, para pendeta-pendeta Nasrani di masa Nabi SAW dahulu, di mana mereka itu, para rahib-rahib itu, mereka memang melakukan perbuatan pengebirian, memutus urat nafsunya, agar kemudian mereka tidak lagi memiliki nafsu syahwat kepada lawan jenisnya. Ya, sehingga ini yang mau dilakukan oleh salah seorang sahabat ini, oleh Utsman bin Maz'un ini. Dia meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin kepada Anda supaya saya diizinkan melakukan perbuatan yang sama seperti rahib-rahib tersebut, agar kemudian saya bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bisa maksimal ibadah kepada Allah dan tidak terganggu pikiran-pikiran saya ini kepada nafsu syahwat kepada lawan jenis." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan jawaban, "Innallaha qad abdala lana al-hanifiyatas samha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad abdala lana ar-rahbaniyata bil hanifiyatis samha. Allah ini sudah menggantikan dengan datangnya agama Islam, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengganti model keagamaan atau model keberagamaan seperti rahib-rahib tersebut, ya, dengan melakukan tindak pengeberian dan seterusnya, yang tentu saja itu adalah hal yang sangat berat dan bertolak belakang dengan fitrah kita sebagai manusia biasa. Fitrah kita sebagai manusia biasa memiliki syahwat, memiliki hawa nafsu dan seterusnya. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan dengan datangnya agama Islam maka Allah mengganti model keagamaan seperti rahib-rahib tersebut dengan model keagamaan al-hanifiyyah as-samha, yaitu model keagamaan yang lurus sebagaimana lurusnya ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan as-samha, yaitu ajaran agama Islam yang mudah untuk dikerjakan, yang penuh dengan toleransi dalam proses pelaksanaannya. Ya, kita lihat ibadah sholat misalnya, seorang yang sakit maka diizinkan bagi dia, kalau dia tidak mampu berdiri dalam ibadah sholatnya, maka diizinkan bagi dia untuk sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu juga maka diizinkan oleh Nabi untuk sholat sambil berbaring dan seterusnya. Kemudahan, berbagai kemudahan. Ketika kita ketika kita sedang safar misalnya, maka berbagai macam keringanan Allah berikan, ya, dalam agama pelaksanaan ibadah sholat itu. Begitu juga dengan ibadah puasa. Ya, orang yang memiliki penyakit yang berat, sulit bagi dia mengerjakan ibadah puasa, maka Allah sebutkan di dalam rentetan ayat-ayat tentang ibadah puasa itu keadaan-keadaan dibolehkannya seseorang meninggalkan ibadah puasa dengan catatan bahwa mereka harus mengganti ibadah puasa tersebut di hari yang lain selain bulan puasa. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah zakat misalnya, mengeluarkan harta zakat pun juga dengan berbagai macam keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka-mereka yang ingin menunaikan harta zakatnya. Ya, seperti misalnya harta zakat itu hanya diambil 2,5% dari harta yang dimiliki dan dikeluarkan dalam 1 tahun. Ya, kalau seandainya Allah mau, maka Allah akan wajibkan misalnya mengeluarkan harta zakat 2,5% itu setiap bulan. Ya, kalau Allah mau bisa saja seperti itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemudahan dia berikan agama Islam ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ibadah haji pun juga sama, ya. Kewajibannya adalah sekali dalam seumur hidup. Ya, itu pun juga bagi mereka yang memiliki kemampuan. Dan makna daripada kemampuan ini pun juga bukan hanya dari sisi kemampuan dari sisi fisiknya, kemampuan dari finansialnya, bahkan sampai ketika seseorang itu ingin meninggalkan anak dan istrinya, maka ya dia harus meninggalkan bekal untuk anak dan istrinya. Ya, kalau dia meninggalkan begitu saja, ya, maka ini dikhawatirkan keluarga yang dia tinggalkan selama 40 hari misalnya dia melaksanakan ibadah haji, boleh jadi terbengkalai kehidupan mereka. Ya, boleh jadi kehidupan akan terjadi musibah dalam kehidupan keluarganya selama ditinggalkan mengerjakan ibadah haji. Termasuk juga keamanan, ya, dalam perjalanan. Ya, jadi kemampuan itu bukan hanya mampu fisik, mampu finansial, tidak sakit dan seterusnya, tapi sampai dalam persoalan keamanan. Ya, keamanan di dalam perjalanan. Ya, apakah
perjalanan yang akan ditempuh ini adalah perjalanan yang aman, ya, tidak ada rintangan-rintangan yang sangat berarti dalam artian membahayakan keselamatan jiwa kita, seperti misalnya kondisi-kondisi umat terdahulu. Ya, ketika mereka ingin melaksanakan ibadah haji, maka memang mereka pamit kepada keluarga mereka seakan-akan mereka akan meninggal dunia, karena mereka tidak tahu apakah kami akan selamat balik ke kampung halaman setelah mengerjakan ibadah haji atau tidak. Ya, karena keamanan di sebagian negeri-negeri kaum muslimin pada saat itu belum sebagaimana apa yang kita rasakan seperti saat sekarang ini. Dan sekian banyak syariat-syariat Islam dalam agama ini yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalamnya. Kemudahan dari sisi kewajiban pelaksanaannya, ya, atau kewajibannya, ya, seperti misalnya ibadah wajib yang hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup, ya. Kemudian ibadah zakat dikeluarkan sekali dalam setahun. Ibadah puasa dikerjakan hanya sebulan dalam 1 tahun, ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya bulan puasa itu diwajibkan selama setengah tahun misalnya, ya. Setengah tahun atau 6 bulan kita harus berpuasa, ya, sebagaimana Nabi Dawud alaihissalam, kata Nabi SAW, siyamu Dawud afdalus siyam, puasanya Nabi Dawud adalah puasa yang paling afdal, ya. Dan puasanya Nabi Dawud itu adalah puasa setengah tahun, ya, puasa setengah tahun, karena sehari beliau berpuasa, sehari tidak berpuasa. Itu berarti kalau dihitung selama setahun, berarti Nabi Daud alaihissalam berpuasa selama 6 bulan dan tidak berpuasa selama 6 bulan. Termasuk dalam proses pelaksanaannya, ya. Termasuk juga dalam kondisi-kondisi tertentu ketika ada hal-hal yang datang terjadi dalam kehidupan kita, maka sekian banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada agama Islam ini. Pelajaran yang lain bahwa apabila seorang hamba memahami bahwa kewajiban dan larangan bersumber dari Allah, niscaya ia tidak akan berani berbicara tanpa dasar ilmu syar'i. Nah, dari hadis ini Nabi SAW mengatakan, Innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha, ya, wa harrama hurumatin fala tantahikuha, wa hadda hududan fala ta'tadu 'alaiha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban-kewajiban, Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan-perbuatan yang haram, dan Allah menetapkan batasan-batasannya dalam agama Islam. Itu semua perintah, larangan serta batasan-batasan semuanya datang dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah ibadah salat itu yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ibadah zakat yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa, ibadah haji, berbakti kepada kedua orang tua, ya, bersikap jujur, ya, amanah, kemudian menjalankan tugas-tugas sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab, ya, memiliki etos kerja, ya, itu semua adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu kita dapatkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ketika seseorang faham bahwasanya perintah-perintah ini itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan kita salat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu tidak akan berani untuk melanggar perintah tersebut ataukah berbicara tentang perintah itu tidak didasari dengan ilmu yang benar. Begitu juga dengan masalah yang diharamkan. Apa-apa yang Allah haramkan, ya, perbuatan perbuatan berdusta, kemudian perbuatan ghibah, namimah, dan sebagainya, dan yang terbesar adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tahu bahwasanya masalah-masalah ini itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berani untuk berbicara tentang masalah-masalah ini kecuali dia telah memiliki ilmu pengetahuannya. Makanya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, dalam kitab sahihnya beliau mengangkat sebuah bab bahwa ilmu itu harus selalu mendahului perkataan dan perbuatan seseorang. Ya, dalam artian bahwa seseorang itu berhati-hati, jangan dia berkata-kata kecuali dia telah berilmu, dan jangan dia berbuat kecuali dia telah memiliki ilmunya. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, lidah kita, hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat kelak. Nah, oleh karena itu
jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, justru kita tidak bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sering saya katakan kalau kita bawa analoginya, ketika kita melakukan sesuatu dalam bidang kerja kita, ketika kita melakukan inovasi-inovasi dalam kerja kita di kantor misalnya dan sebagainya, maka selalu kita akan merasa was-was apakah bos saya, apakah atasan saya akan menanyakan tentang masalah ini atau tidak. Inovasi saya ini harus saya tanggungjawabkan, ya. Jangan sampai saya melakukan inovasi dalam kerja saya lantas saya tidak bisa pertanggungjawabkan. Ya, maka kita akan sediakan jawaban-jawaban, ya. Inovasi ini saya lakukan karena seperti ini, karena alasan ini. Saya telah melakukan studi kelayakan begini, hasilnya seperti ini, sehingga pemikiran hemat saya dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, saya harus melakukan inovasi seperti ini, ya. Dan sungguh hebat ya seseorang ketika dia bermuamalah dengan sesama manusia, dia bisa datangkan berbagai macam hujah, berbagai macam alasan-alasan ketika dia melakukan sesuatu atau ketika dia mengatakan sesuatu dalam proses kerjanya. Sangat disayangkan hal tersebut justru hilang dari diri kita ketika kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama senantiasa mengingatkan bahwa orang-orang yang berakal, orang-orang yang salih, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan lidahnya berada di belakang akal dan hatinya. Ketika akal dan hatinya itu telah melihat dan menimbang serta mengukur apa yang akan diucapkan oleh lidahnya, barulah kemudian lidah itu akan berbicara. Sebaliknya, orang yang binasa dan orang yang sengsara merugi dunia dan akhirat adalah mereka yang menjadikan akal dan hatinya berada di belakang lidahnya. Ya, lidahnya akan berbicara seenak dia, sekemauan dia, tanpa mempertimbangkan, tanpa mengingat-ingat, tanpa melihat dan menghitung-hitung apa akibat daripada perkataan yang dia ucapkan itu. Pelajaran yang lain bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita akan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari seluruh keburukan dan kekurangan, termasuk di dalamnya sifat lupa, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat keburukan dan tidak disifati juga dengan sifat-sifat sifat-sifat kekurangan. Ya, sebagai contohnya misalnya dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan wasakata an asya'a ghaira nisyanin. Allah Subhanahu wa taala diam dari banyak perkara-perkara, banyak masalah-masalah di dalam agama Islam ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala lupa, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala hikmahnya maha luas, hikmahnya maha dalam. Ilmunya maha luas, ilmunya meliputi segala sesuatu. Akan tetapi sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah diamkan masalah-masalah itu. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan dengan tenang. Kita bisa mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, tanpa perlu kita mencari-cari tahu ya tentang masalah-masalah yang sudah didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika dia berbicara tentang perbuatan orang-orang Bani Israel dari umat Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, ya, Allah perintahkan untuk menyembelih itu sebagai bentuk tebusan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya, juga sebagai hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Samiri. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam datang selesai dari masa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kitab Taurat selama 40 hari 40 malam, ketika beliau sampai ke tempat umat beliau berada, orang-orang Bani Israel ternyata mereka telah menyembah dan sujud di hadapan patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Ketika dia mengumpulkan harta-harta emas dan perak yang dimiliki oleh orang-orang Bani Israel pada saat itu, mereka bawa lari dari rumah-rumah mereka, dari kekuatan dan kerajaan Fir'aun laknatullah alaihi, maka mereka kumpulkan, ya, harta-harta yang tersisa itu kemudian dibakar dengan api, setelah itu dibentuk menjadi anak sapi, patung anak sapi. Itulah kemudian yang disembah oleh orang-orang Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima kitab Taurat.
Ya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk memerintahkan kepada Bani Israel, perintahkan kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Ya, namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mendiamkan bagaimana ciri-ciri dari sapi betina itu. Ya, sekedar mereka menyembelih sapi betina saja, maka pelaksanaan tugas itu sudah selesai. Ya. Kewajiban untuk menyembelih sapi betina itu sudah selesai tanpa harus diketahui bagaimana ciri-cirinya. Namun kebiasaan orang-orang Bani Israel yang banyak bertanya tentang masalah-masalah yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, maka inilah yang kemudian membuat mereka hampir-hampir tidak bisa mengerjakan perintah Allah itu. Makanya mereka bertanya, bagaimana ciri-cirinya? Ya, bagaimana ciri-ciri dari sapi betina itu? Bagaimana usianya? Maka Allah jelaskan usianya tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda. Bagaimana warnanya? Ya, kemudian seperti apa bentuk ya? Bagaimana ciri-ciri jelas dari sapi betina itu? Maka dijelaskan oleh Allah SWT, ciri-cirinya seperti ini, usianya pertengahan, warnanya begini, tidak digunakan untuk membajak ladang dan sebagainya. Ya. Ya, akhirnya hampir-hampir saja dengan banyaknya keterangan-keterangan sapi betina yang harus mereka sembelih itu hampir-hampir saja mereka tidak bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di antara dosa yang paling besar adalah ketika seorang hamba bertanya lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kewajiban atas umat manusia, atas umat Islam berdasarkan pertanyaan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah diamkan, Rasulullah sudah diamkan, lantas seseorang bertanya kepada Nabi SAW, lalu kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan pertanyaan tersebut. Ya, maka ini adalah salah satu di antara dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dengan mendiamkan masalah-masalah tersebut, justru umat manusia ingin mencari-cari masalah tersebut. Ya. Makanya Allah katakan la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang banyak hal lalu kemudian ketika hal-hal tersebut diwajibkan atas kalian, maka kalian kemudian merasa tersakiti atau merasa tidak bisa mengerjakannya, ya, menjadi berat untuk mengerjakannya, bahkan tidak bisa mengerjakan dan menunaikan kewajiban tersebut. Salah satu di antaranya pernah ketika Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, Innallaha qad aujaba alaikumul hajjah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian, atas umat Islam untuk mengerjakan ibadah haji. Ya. Sampai di sini sebenarnya kita bisa memahami bahwa kalau seseorang itu mengerjakan ibadah haji sekali, maka sudah selesai, kewajiban itu sudah selesai. Ya, kewajiban menunaikan ibadah haji itu sudah selesai. Namun subhanallah, salah seorang sahabat Nabi ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW setelah mendengarkan sabda Nabi tersebut, beliau kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli amin nahujju?" Ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami harus mengerjakan ibadah haji? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat." Kata Nabi SAW, kalau seandainya saya mengatakan iya, ya, maka kewajiban ibadah haji untuk dikerjakan setiap tahun akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak akan mungkin mampu mengerjakan hal yang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendiamkan banyak hal dalam urusan-urusan agama kita ini bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah tidak tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang maha luas meliputi segala sesuatu, dengan hikmah yang hanya Allah SWT ketahui, maka Allah SWT diamkan masalah tersebut sebagai rahmat bagi umat manusia, agar umat manusia bisa menjalankan ibadah, bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kemudahan dan tanpa harus dengan mendapatkan pembebanan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena banyak bertanya tentang masalah-masalah yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga mengajarkan salah satu kaidah yang urgen, bahwa seorang muslim tidak diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang memberatkan dirinya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan,
Di akhir hadis ini, wasakata an asya ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Ya, Allah diam dari beberapa masalah dalam agama kita ini bukan karena Allah lupa dengan masalah-masalah tersebut, maka jangan kalian mencari-carinya. Ya, jangan kalian memberat-beratkan diri dengan menanyakan tentang masalah-masalah yang sudah jelas didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut. Ya, makanya ini menjadi kaidah ya dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia, maka jangan kemudian memberatkan diri kita dengan memberikan banyak pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ya, dan telah didiamkan dalam agama kita. Ya. Seperti misalnya seorang yang ingin berbelanja, kemudian dia tanya kepada penjual itu, misalnya dari mana sumber barang itu dia stok, misalnya. Ya, padahal seandainya kalau dia tahu bahwa ini adalah barang yang halal, ya, ini adalah barang yang tidak diharamkan secara zatnya, ya, karena kan keharaman sebuah barang itu bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi yang pertama adalah dari sisi zat barang tersebut. Ya, seperti misalnya seekor babi, seekor anjing dan seterusnya, khamar, itu semua diharamkan oleh Allah SWT karena zatnya. Tidak boleh kita konsumsi karena memang diharamkan oleh Allah zatnya. Ada juga yang diharamkan oleh Allah SWT karena proses atau cara mendapatkan dan memiliki barang tersebut. Maka itu tidak boleh. Seperti misalnya, apa hukum berkurban ya dengan seekor sapi hasil curian? Nah, itu kan jelas tidak boleh. Ya, tapi apakah boleh apakah hewan kurban itu misalnya, apakah hukumnya haram secara zatnya hewan tersebut? Tentu saja jawabannya tidak. Ya, sapi itu tetap sapi yang halal, akan tetapi statusnya menjadi haram untuk dikurbankan karena cara untuk mendapatkan hewan kurban tersebut, sapi itu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti seorang mencuri sapi untuk dikurbankan, maka itu tidak dibenarkan, itu tidak dibolehkan. Bukan karena sapi itu haram hukumnya secara zat, akan tetapi cara dia mendapatkan sapi tersebut untuk dikurbankan, itulah yang tidak dibenarkan. Makanya ketika seseorang ingin berbelanja misalnya, ya, dia ingin membeli sebuah handphone misalnya, dia datang ke toko atau dia datang ke seseorang misalnya, kemudian dia sebutkan ciri-cirinya, saya ingin membeli HP seperti ini, ciri-cirinya begini dan seterusnya. Kemudian setelah didatangkan barangnya, ya, jangan kita banyak bertanya, ini barangnya dari mana, diambil dari mana, dan seterusnya. Ya, cukup kita kalau memang itu dibutuhkan, misalnya sebagai kehati-hatian terhadap garansinya, maka tidak ada masalah. Ya, tapi untuk mengetahui dari mana sumber, dari mana ini dan seterusnya, apakah ini barang curian, ini barang tipuan dan sebagainya, maka itu tidak ada kewajiban, bahkan justru cenderung dilarang kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah barang yang telah berpindah tangan. Apabila handphone itu atau barang itu misalnya adalah barang curian, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mencuri barang tersebut. Adapun kita sebagai orang yang ingin membeli barang itu dengan cara yang dibenarkan, kita punya duit, kita punya dana, kita ingin beli barang tersebut, maka statusnya sudah berubah. Statusnya sudah berubah. Yang tadinya dia adalah barang curian, ketika dia ingin berpindah kepada kita karena kita ingin membelinya dengan cara yang benar, maka statusnya menjadi berubah. Untuk kita sebagai pembeli, maka barang tersebut adalah sesuatu yang halal untuk kita beli. Ya, dan jangan membebankan diri kita dengan banyak bertanya tentang masalah-masalah yang tadi kita sebutkan itu. Ya, kenapa? Karena hukum barang tersebut sebenarnya telah berpindah tangan. Ya, terlepas dia ambil atau dia dapatkan barang itu, baik itu dengan cara yang benarkah atau dengan cara penipuankah atau dengan cara dan seterusnya, maka itu semuanya sudah di luar daripada kewajiban kita. Ya, makanya ini menjadi penerapan terhadap kaidah ini dalam kehidupan kita. Ya, karena terkadang biasa kita datang misalnya ke warung makan misalnya, dan ini biasa kita atau biasa kaum muslimin lakukan ini, ya. Datang ke warung makan misalnya, ya,
kita curiga, kemudian kita bertanya, ini warung makan bagaimana, minyaknya pakai minyak apa, kemudian penggorengannya pakai penggorengan apa, dan sebagainya. Ya, padahal sebenarnya hukum halal ketika makan di di restoran-restoran di negeri-negeri kaum muslimin, hukumnya itu adalah hukum al-aslu al-ibaha. Hukum asalnya adalah al-ibaha. Kenapa? Karena kita berada di negeri kaum muslimin. Ketika kita berada di negeri kaum muslimin, maka itu berarti apa? Hukum asalnya bahwa sembelihan kaum muslimin adalah sembelihan yang halal untuk kita konsumsi, yang halal untuk kita makan. Ya, berbeda lagi kalau kita berada di negeri atau di daerah minoritas kaum muslimin. Ya, makanya kita harus berhati-hati tentu saja karena kita yang minoritas. Tapi kalau kita berada di misalnya di Makassar atau kita berada di daerah-daerah yang mayoritas kita kaum muslimin, ya maka kita mengambil hukum asal bahwasanya makanan-makanan yang disajikan itu adalah makanan-makanan yang halal, kecuali dalam satu kondisi, kecuali telah sampai kepada kita informasi tentang sebuah restoran misalnya, tentang warung makan, informasi yang mencurigakan bahwa pemilik warung itu misalnya dia melakukan tindakan ketika dia menyembelih tidak menyembelih dengan cara yang syar'i misalnya, atau tidak dengan membaca basmalah misalnya ketika dia menyembelih seekor ayam yang akan dia sajikan kepada pelanggannya, atau menyembelih seekor kambing ya dengan cara yang tidak dibenarkan. Harusnya dia disembelih tapi dia justru mematahkan lehernya saja ya, dan sebagainya, maka ini tentu kita harus berhati-hati ya, kita harus berhati-hati. Namun dalam keadaan normal tanpa ada informasi-informasi yang seperti itu, maka ya kita tidak dituntut untuk banyak bertanya tentang bagaimana proses penyembelihannya ya. Kita datang ke dapurnya misalnya, bagaimana proses penyembelihannya. Ketika kita ingin makan, kita banyak bertanya tentang masalah tersebut. Kenapa? Karena ketika kita berada di daerah kaum muslimin, maka hukum asal itu berlaku, bahwa hukum asal seorang muslim itu menyembelih dengan cara yang disyariatkan dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan kaidah yang mesti kita fahami bersama. Ya, ini merupakan kaidah yang mesti kita fahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat besar ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan sesuatu melebihi daripada apa yang dimiliki atau dikemampui oleh seorang muslim. Maka jangan kita berusaha mencari-cari tahu tentang masalah-masalah yang sebenarnya ya tidak mendatangkan maslahat bagi kita dalam kehidupan kita dan tidak memberikan mudarat juga dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dibolehkan di dalam agama Islam itu sangat banyak. Ya, bahkan inilah yang dominan. Bahwa apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat banyak sekali dibandingkan dengan apa yang tidak dibolehkan. Ya, makanya apa-apa yang dibolehkan dalam agama Islam itu tidak disebutkan dalam hadis ini, ya. Tidak disebutkan dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah-perintahnya, kewajiban-kewajiban, melarang kita dari apa-apa yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan batasan-batasan, dan Allah diam dari beberapa perkara di dalam agama Islam. Ya, Allah tidak menyebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak mengatakan wa abahallahu lakum kadza wa kadza, dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kalian seperti ini dan seperti ini. Tidak disebutkan dalam hadis ini. Kenapa? Untuk memberikan penjelasan kepada umat Rasulullah SAW bahwa apa yang dibolehkan oleh Allah, apa yang dihalalkan oleh Allah, itulah yang jauh lebih dominan. Itulah yang jauh lebih banyak dibandingkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingin meluruskan statement yang selalu diangkat-angkat di masa saat sekarang ini. Ya, ketika seseorang mengatakan yang halal saja, yang haram saja itu susah, apalagi yang halal. Ya. Ketika seseorang ingin mencari pekerjaan misalnya, atau ketika seseorang melakukan perbuatan kekeliruan, kesalahan, pencurian dan sebagainya, kemudian ketika ditanya kenapa Anda melakukan itu, maka dia memberikan jawaban, yang haram saja susah saya dapatkan, apalagi saya mau mencari yang halal. Nah, ini adalah statement yang tidak benar, baik itu dari sisi faktanya, kemudian dari sisi syariatnya. Ya, dari sisi fakta, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan, bahkan hukum asal dari segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah al-hillu wal ibaha. Hukum asalnya adalah kehalalan dan kebolehannya.
Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah, bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini untuk umat manusia. Ya, dan ini diambil hukum asalnya bahwa al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah kebolehan. Ya, ya, kebolehan. Nah, oleh karena itu ini menjadi menjadi patokan utama kita, bahwasanya jangan sampai dengan statement-statement yang seperti itu kemudian kita gagal memahami maksud-maksud daripada syariat Islam, bahwasanya apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal-hal yang sangat banyak ke dalam perkara-perkara yang dibolehkan dan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dapat kita sampaikan sebagai pelajaran-pelajaran fawaid tarbawiyah dari hadis Nabi SAW ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita dengarkan beberapa pertanyaan berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Ustaz, mungkin satu saja pertanyaan. Nah. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana menyikapi jika suatu hal terkait dengan haram dan halalnya sesuatu itu berbeda pendapat di kalangan para ulama atau para ustaz? Bagaimana cara kita berhati-hati terhadapnya, Ustaz? Taib. Ini ya, kalau dia dibawa kepada masalah khilaf fiqhi ya, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan itu adalah khilaf mu'tabar ya, dan ini adalah khilaf yang memang dianggap sebagai sebuah perselisihan, karena terkadang ada juga yang dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama, padahal khilafnya itu khilaf ghairu mu'tabar ya, dia adalah khilaf yang tidak dianggap sebagai masalah khilafiyah ya. Seperti misalnya ada orang yang beranggapan bahwa makan daging babi itu halal. Ya, ini jelas tidak bisa tidak bisa dikategorikan sebagai khilaf fiqhiyah atau khilaf yang mu'tabar. Kenapa? Karena telah ada nas yang datang menjelaskan tentang haramnya memakan daging babi. Ya, sehingga ketika seseorang itu mengatakan bahwa ini adalah masalah khilaf yang dianggap dalam agama Islam, namun ternyata ada nas yang secara jelas dan secara sahih menunjukkan keharaman masalah tersebut, maka itu bukanlah khilaf yang mu'tabar. Ya, nah khilaf yang mu'tabar itu adalah ketika dia adalah masalah yang terbuka di dalamnya kesempatan untuk berijtihad. Nah, itu khilaf mu'tabar. Atau di sana sudah ada dalilnya dan dalilnya sahih tapi ghairu sharih. Ya, dalilnya itu hadis yang sahih tapi tidak secara spesifik dan tidak secara eksplisit menjelaskan masalah itu. Maka para ulama berbeda pendapat. Nah, ketika para ulama berbeda pendapat di sini, ada satu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam qawaid fiqhiyah. Ya, bagaimana jalan keluar ya ketika kita berhadapan dengan dua pendapat misalnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah misalnya. Ya, maka apa yang kita ambil? Mana yang kita ambil? Sebelum kita melihat kepada kapabilitas para ulama yang berpendapat seperti itu, maka kita gunakan dulu kaidah ini. Ya, karena memang betul bahwasanya para ulama kita mengatakan ketika terjadi perbedaan pendapat, maka kita bisa melihat ya, kita mengambil dan memilih pendapat mana yang kita lihat kekuatan atau kedalaman ilmu. Ya, kedalaman ilmu dari masing-masing ulama tersebut. Dari dua pendapat itu kita bisa melihat ya, kalau si fulan misalnya alim ini, ulama ini misalnya berpendapat boleh atau wajib, ya kita lihat bagaimana kedalaman ilmunya ya. Begitu juga dengan pendapat yang lain, kita lihat bagaimana kedalaman ilmunya. Ketika kita merasa bahwa salah satu di antara dua ulama ini ada yang lebih dalam ilmunya, ada yang lebih dalam waraknya, ada yang lebih zuhud dan seterusnya, maka dari sisi itulah kita mengambil pendapat tersebut. Ya, sedangkan di saat yang sama ulama yang satunya lagi, ya betul dia adalah seorang yang berilmu, namun ketika dibandingkan dengan ulama yang satu, maka kapabilitas keilmuannya berbeda. Ya, maka dari sisi kapabilitas keilmuan inilah kita bisa memilih pendapat mana yang lebih kita ikuti. Namun sebelum sampai pada sikap yang seperti itu, maka ada kaidah yang diajarkan oleh para ulama kita. Kaidah itu berbunyi al-khuruju minal khilafi mustahab. Ya, keluar dari perselisihan itu adalah perkara yang dianjurkan dalam agama kita. Ya, maksudnya apa? Ketika ada masalah ya,
melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Itu perbedaannya apa? Wajib dan mustahab. Ya, wajib dan dianjurkan. Maka sebaiknya untuk keluar dari permasalahan ini, maka kita lakukan itu. Ya, karena dia adalah perkara yang diperintahkan. Cuman perselisihan pendapat ulama itu hanya pada sisi apakah ini wajib atau ini tidak wajib. Tapi sama-sama mereka sepakat bahwa ini adalah masalah yang diperintahkan. Ya, maka pada saat itu untuk keluar dari masalah ini, ya, daripada kita masuk memilih apakah pendapat ini yang kita ambil atau yang ini, maka kita lakukan saja karena memang sudah diperintahkan. Ya, seperti misalnya ketika kita membasuh membasuh kepala. Ya, dalam mazhab sebagian ulama harus dibasuh seluruh kepala itu dalam mazhab Imam Ahmad. Tapi dalam mazhab Syafi'i satu helai rambut pun juga itu sudah mewakili. Ya. Jadi satu helai saja rambut kita basuh, maka itu sudah mewakili dan wudu kita sudah sah. Tapi kata Imam Syafi'i, untuk keluar dari masalah ini, ya sebaiknya kita basuh semua kepala. Ya, kenapa? Karena itu berarti kalau kita basuh semua kepala, berarti kita sudah mengamalkan mazhab ulama-ulama yang lain dan kita juga sudah mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita berbicara tentang masalah keharaman, ya, kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini hukumnya haram, ada yang mengatakan ini hukumnya makruh. Ya, tapi sama-sama bersepakat bahwa ini adalah perkara yang dilarang. Ya, tapi tingkat larangannya itu berbeda. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Maka untuk keluar dari masalah ini, kita jangan melakukan perbuatan itu. Kenapa? Karena dua ulama ini sama-sama sepakat bahwa ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Cuman mereka berbeda pendapat apakah ini dilarang dalam artian haram atau ini dilarang dalam artian makruh. Nah, yang menjadi masalah itu adalah ketika dia adalah perkara yang masih bersifat syubhat. Ya, para ulama kemudian masih berselisih pendapat dan belum ada kejelasan misalnya, atau para ulama belum memberikan pandangan mereka terhadap masalah tersebut, maka sebagaimana hadis yang dahulu pernah kita jelaskan tentang perintah untuk menjauhi perkara syubhat, maka sebaiknya kita tinggalkan itu. Ya, kata Nabi SAW, "Famanittaqas syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi." Siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat yang dia sendiri belum ketahui bagaimana hukumnya masalah tersebut, maka dia telah mensucikan agamanya dan telah mensucikan kehormatannya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.